Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 9 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Aman dalam Lindungannya. Aman dalam lindungannya. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 142 ayat yang pertama sampai dengan 4a. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bahwa tempat yang teraman, tempat yang memberikan jaminan secara penuh dan sempurna adalah kami berlindung di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ada sebuah pertanyaan, pernahkah kita mengalami sebuah peristiwa yang sangat menakutkan? Baik itu pada waktu masa kecil, bertumbuh remaja, dewasa, atau kita pernah mengalami masa-masa yang menakutkan, itu yang baru saja terjadi. Kalau kita mengingat banyak peristiwa kehidupan manusia apa itu yang sangat menakutkan. Ada orang yang terjebak kebakaran di dalam lingkungan tertentu. Dia mau keluar tidak bisa. Tapi kalau dia tetap tinggal di ruangan tersebut, api sudah menyulut segala sesuatunya. Apa yang terjadi dalam semua peristiwa tersebut aman dalam lindungannya? Ini menjadi sebuah pertanyaan juga yang banyak kemudian menjadikan perdebatan. Kalau aman di dalam lindungannya, mengapa ada banyak anak-anak Tuhan mengalami kecelakaan? Baik kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan mobil. Dan yang terbaru adalah kecelakaan kereta api yang bertabrakan di India. Ratusan orang meninggal seketika. Bukankah mereka berdoa? Tatkala kita naik pesawat, ada sebuah panduan tentang doa dari berbagai macam iman dan agama. Mereka semua berdoa kepada Tuhannya masing-masing, dan kita berdoa kepada Tuhan yang kita yakini dan yang kita percaya. Ya Tuhan, lindungilah aku. Dan doa-doa itu pun kita ucapkan sepanjang waktu, khususnya pada saat kita merasa tidak aman, kita memasuki tempat asing, kita ada di dalam kondisi-kondisi yang bahaya. Kita sangat membutuhkan yang namanya itu rasa aman. Kita melihat Daud, bahwa Daud itu sedang dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya untuk dibunuh. Dia mencari tempat yang aman dan dia berdoa di mana? Dia berdoa di dalam gua. Sehingga Mazmur 142 adalah sebuah mazmur tentang doa. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia berada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan di hadapannya. Ini adalah sebuah doa. Doa yang dalam keadaan tidak aman. Sebuah peristiwa yang menakutkan. Nyawanya akan terancam. Ayat yang keempat, ketika semangatku lemah lesu di hadapan diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Tuhan tidak hanya mengetahui jalan setiap sahabat seperjalanan. Tuhan akan menjadi penyerta, penolong, penopang, pendukung, penyedia semua kebutuhan setiap kita masing-masing. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha sempurna. Sempurna kekuasaan dan kesanggupannya. Sempurna juga kasihnya. Ini dua bagian yang luar biasa. Kalau kita bertemu dengan orang yang punya kekuatan, bukankah kita seringkali meminta bantuan kepada yang bersangkutan? Tapi yang bersangkutan belum tentu mengasihi kita. Sehingga kekuatan kemampuan daripada yang bersangkutan pun tidak sampai kita dapatkan bantuan dari yang bersangkutan. Bukankah kita seperti demikian? Namun Allah maha sempurna di dalam kuasanya, dan Allah pun maha sempurna di dalam kasih dan cintanya untuk setiap kita masing-masing. Karena Allah memiliki dua unsur yang luar biasa ini, yaitu kuasanya yang sempurna dan kasihnya yang sempurna. Maka kita boleh mengatakan, aku itu aman dalam lindungan Tuhan. Aku berada di tempat yang terbaik dan teraman. Tuhan itu menjadi menara yang kokoh, tempat perlindunganku, kota benteng yang teguh. Tuhan itu akan menjadi batu karang yang kokoh, kita tidak akan goyang.
Tatkala dunia ini bergoncang, kita sanggup tetap berdiri menghadapi kesulitan, persoalan hidup yang bertubi-tubi. Tatkala orang lain rubuh di kiri dan kanan, 1000 di kiri, 1000 di kanan. Tapi Tuhan akan menegakkan kita dengan kuasa-Nya. Dan Tuhan juga akan menolong kita dengan cintanya. Dua kesempurnaan Tuhan, sempurna secara kuasa, sempurna juga secara cinta. Kalau kita memiliki Allah yang sedemikian, apalagi yang perlu kita khawatirkan, sahabat seperjalanan? Tugas kita mempercayai Allah dan tugas kita menjaga diri kita sewaktu kita diperhadapkan kepada situasi yang berbahaya. Beberapa sahabat seperjalanan di dalam proses konseling lewat WhatsApp menceritakan ada banyak ketakutan yang terjadi. Ada istri yang ketakutan karena suaminya mengancam nyawanya, mau membunuh dia. Ada anak yang ketakutan karena papanya itu seorang pemabuk. Sewaktu dia mabuk, dia sudah lupa diri, dia bisa melakukan apapun, dan itu menakutkan. Kita pun mungkin pernah pergi ke tempat yang asing, lalu kita dalam kesendirian, tidak ada yang menyertai, lalu ada ancaman dari orang jahat, atau mungkin pengalaman dibegal, kita mengalami ketakutan. Kalau Tuhan dikatakan tempat perlindungan yang teguh, maka kita kembali melihat Daud di gua, dia berdoa. Dia diperhadapkan kepada ancaman nyawa oleh Saul dan prajurit-prajuritnya. Dia sedang ada di gua dan berkata, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan di hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Dan karena Allah sempurna, kalau sekedar tahu, ada banyak orang juga tahu masalah hidup kita, kesulitan kita, tapi belum tentu membantu. Tapi karena Allah maha sempurna dalam kuasa-Nya dan Allah maha sempurna di dalam cintanya, Dia tidak hanya mengetahui, Tuhan akan bertindak menolong, Tuhan akan menunjukkan karya penyertaan, karya pertolongan, karya perlindungan yang sempurna buat setiap anak-anak-Nya. Mari sahabat seperjalanan, apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi ini? Mari kita belajar mempercayai Allah. Kita berikan waktu yang cukup tatkala kita di dalam saat teduh, di dalam doa yang kita naikkan, firman yang kita baca, yang terus membekali hidup kita untuk mampu dan kuat menghadapi hidup yang sulit dan juga menghadapi berbagai macam bahaya. Ada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita yang ada di luar jangkauan kita, berada di tempat-tempat yang jauh. Mungkin studi yang ada di luar negeri atau di luar kota. Maka berdoalah, anggota keluarga kita akan dilindungi, akan dijaga dengan sempurna oleh kuasa-Nya yang sempurna dan oleh cinta yang sempurna. Tuhan akan melindungi. Tidak ada sehelai rambut pun jatuh kalau tidak dalam izin Tuhan. Tuhan akan melindungi. Mari sahabat seperjalanan, kita terus menjadi pribadi-pribadi yang punya waktu mendekatkan diri kepada Allah. Kita menjadi pribadi-pribadi yang boleh merasakan bahwa sepasang tangan Tuhan yang ajaib akan menopang, akan melindungi, akan menjaga setiap kita masing-masing. Sehingga ketakutan-ketakutan itu akan diubah dengan iman percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan yang terbaik dan tempat perlindungan yang paling aman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Engkaulah tempat perlindungan yang teraman. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, aman dalam lindungannya. Amin.